Selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudari dan anak-anakku yang terkasih. Berjumpa lagi dalam program Senin Teduh atau juga disingkat Seduh. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya ingin bercerita pada suatu kali saya sedang berolahraga. Olahraga yang saya lakukan adalah lari. Dan ketika menjalani lari tersebut di tengah perjalanan, saya merasakan nafas saya mulai terengah-engah. Saya merasakan sesak nafas. Dan seketika itu dengan otomatis saya berhenti dari lari tersebut dan mulai mengatur nafas saya supaya nafas yang tadinya tersesak itu, terengah-engah itu bisa kembali berjalan dengan baik, pernafasannya menjadi lancar. Dan berbicara tentang sesak nafas, mungkin ini juga bisa terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudari. Mungkin ada yang punya pengalaman yang sama dengan saya ketika olahraga ternyata tiba-tiba sesak nafas. Atau bagi orang yang ternyata juga memiliki sakit tentang yang berhubungan dengan pernafasan. Atau mungkin bagi setiap kita yang karena terlalu panik menghadapi satu masalah, akhirnya itu menyebabkan kita sesak nafas. Dan ketika sesak nafas, maka otomatis kita akan mencari cara yang terbaik yang bisa kita lakukan sebagai pertolongan pertama supaya nafas yang tadinya terengah-engah itu bisa perlahan-lahan berjalan dengan lebih teratur lagi dan kita bisa bernafas dengan lega. Dan tentu kalau berbicara tentang tersesak ini bukan hanya terjadi dalam kehidupan fisik kita saja, tetapi juga dalam kehidupan yang kita jalani sehari-hari. Mungkin kita pernah ada dalam situasi yang menyesakkan. Kita berada dalam situasi yang menderitakan dan sungguh itu membuat kita panik. Bahkan karena itu kita merasa nafas pun sulit sekali untuk berjalan dengan teratur, dengan lancar. Dan ketika kita berada dalam situasi tersebut, apa yang bisa kita lakukan? Saat ini firman Tuhan berbicara tentang bagaimana pemazmur memiliki satu jawaban ketika pemazmur berada dalam kehidupan yang tersesak, yang terhimpit. Karena itu mari kita membuka pembacaan kita dari Mazmur 102 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Beginilah firman Tuhan, doa seorang sengsara. Pada waktu itu ia lemah lesu dan mencurahkan pengaduannya ke hadapan Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doaku dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajahmu terhadap aku pada hari aku tersesat. Apa yang disampaikan oleh pemazmur ini menggambarkan bahwa pemazmur juga pernah mengalami kehidupan yang penuh dengan tekanan, hidupnya tersesat, hari di mana terasa berat sekali, dan itu digambarkan seperti orang yang mungkin sesak nafas sama seperti itu, karena begitu beratnya pergumulan yang dihadapi. Hidup yang kita jalani perlu kita akui Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa tidak semuanya berjalan dengan mulus dan lancar. Ada hari-hari di mana kok rasanya terlalu berat sekali ya. Bahkan ini istilah yang dikenal dalam kaum muda, istilahnya adalah bad days begitu ya. Jadi hari-hari yang penuh dengan keburukan yang akhirnya membuat kita hidup yang kita jalani ini terasa begitu tersesak. Dan ketika itu terjadi dalam kehidupan kita mungkin karena permasalahan pekerjaan, relasi dengan suami istri atau anak-anak, atau dengan rekan sekerja, atau dengan sahabat, dan sebagainya. Sebagaimana pemazmur yang memohonkan doa kepada Tuhan ketika hidup mereka penuh dengan sesak, maka ini jugalah yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berdoalah pada Tuhan senantiasa, curahkanlah segala keluh kesah kita
Bahkan di situ juga pemazmur sampaikan bahwa ketika ia lemah dan lesu, ia mencurahkan pengaduannya kepada Tuhan. Pemazmur curhat, curcol, kira-kira begitu Bapak Ibu, kepada Tuhan. Dan itu juga yang hendak kembali diingatkan kepada kita. Ketika kita ada dalam pergumulan yang menyesakan, carilah Tuhan, temukanlah Dia. Karena sungguh Dialah yang akan menyendengkan telinganya kepada kita, yang akan mendengarkan kita, sehingga kita bisa merasakan kelegaan, bisa bernafas dengan teratur kembali, tidak lagi merasakan kesesakan itu. Mungkin masalah yang kita hadapi tidak langsung selesai pada saat kita berdoa, tapi paling tidak kelegaan ketika kita sudah bercerita kepada Tuhan dalam pengaduan kita kepadanya di dalam doa, maka ada kelegaan yang kita rasakan. Dan bermula dari kelegaan itu, kita pun meyakini bahwa Tuhan senantiasa memberikan pertolongan kepada kita di dalam setiap kesesakan hidup yang kita rasakan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, mengawali minggu ini kita semua diajak untuk mau mencurahkan segala pergumulan kesesakan hidup kita kepada Tuhan dalam doa. Janganlah lupakan Dia ketika kita ada dalam pergumulan atau kesesakan. Janganlah cari yang lain, karena sungguh yang mampu untuk bisa melegakan kita, yang memberikan keselamatan yang sejati adalah melalui Tuhan kita. Karena itu saya ajak untuk kita terus mau berdoa kepadanya, mencurahkan segala isi hati yang kita miliki kepadanya. Tuhan yang akan menolong kita. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Ya Allah yang baik, kami menyadari bahwa dalam hidup yang Tuhan sudah percayakan kepada kami, tidaklah semuanya berjalan dengan baik. Ada hari-hari di mana penuh dengan kesesakan, hari-hari yang berat, hari-hari yang penuh dengan pergumulan, dan kami merasa tidak mampu untuk menghadapinya. Sebagaimana seorang yang nafasnya tersesak, maka itulah gambaran ketika kami menghadapi pergumulan di dalam kehidupan kami. Tapi sebagaimana juga pemazmur yang menyampaikan doa permohonan kepada Tuhan dan meyakini bahwa Tuhanlah yang akan menolong dan juga memberikan kelegaan, maka ajarlah kami juga untuk terus setia berdoa kepada Tuhan, mencurahkan segala isi hati kepada Tuhan. Dan kami juga diajak untuk tidak meninggalkan Tuhan dalam situasi apapun. Maka Tuhanlah yang menolong kami. Ajarlah kami setia ya Tuhan, ajarlah kami untuk mau terus berjalan juga bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari yang telah menyaksikan Renungan Senin Teduh. Sampai berjumpa dalam episode berikutnya. Tuhan memberkati.